Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Muswiro. Pada pagi hari ini tentunya Bu Muswiro akan sharing tentang implementasi keperawatan ataupun tindakan keperawatan. Nah, gimana adik-adik kabarnya? Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Tetap semangat dalam menerima materi yang kita berikan dan belajar mandiri di rumah tentunya. Baik, anak-anakku, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan bahwa implementasi keperawatan itu merupakan nursing proses yang keempat. Setelah kita mengkaji, kemudian kita merumuskan diagnosanya, dan yang ketiga merencanakan tindakannya apa, rencana tindakannya bagaimana. Kemudian kita yang keempat adalah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan kasus dari klien ini sendiri. Nah, adik-adik, tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini adalah panjenengan diharapkan mampu menjelaskan tentang implementasi keperawatan. Dalam prakteknya, panjenengan diharapkan mampu merumuskan implementasi keperawatan ini sendiri. Jadi, diharapkan setelah Anda mengkaji kasusnya pasien gitu ya, atau mengkaji kasus-kasus dari baik itu kasus secara nyata maupun kasus yang kita berikan, terus kemudian yang kedua adalah bisa merumuskan masalahnya, ya tentunya diagnosisnya apa, diagnosis keperawatannya apa, terus kemudian baru Anda merumuskan rencananya seperti apa, dan yang keempat adalah merumuskan tindakannya. Ya, kalau dalam praktek asuhan keperawatan, yang keempat ini adalah Anda melaksanakan, ya. Setelah Anda merencanakan, pasien saya ini dengan kasus seperti ini, masalahnya adalah misalnya hipertermi, panas. Nah, kasusnya masalah keperawatan hipertermi ini, rencananya saya mau melakukan apa? Manajemen demam misalnya. Manajemen demam ini apa? Saya mau melakukan, misalnya di rencananya adalah yang Anda rencanakan adalah sesuai dengan kasus dari kliennya adalah misalnya kompres gitu ya. Terus kemudian Anda observasi suhu tubuh, menganjurkan minum yang banyak dan lain sebagainya, misalnya sesuai dengan berat badannya klien misalnya, dan lain-lain gitu ya. Tentunya tahap yang keempat ini adalah melaksanakannya. Jadi setelah Anda merencanakan, Anda melaksanakan. Anda mau melakukan mengukur suhu tubuh, kemudian Anda kompres pasiennya, Anda berikan edukasi tentang meningkatkan asupan cairan misalnya seperti itu ya. Nah, adik-adik, saya lanjutkan di definisi. Ya, definisi implementasi gitu ya. Implementasi ini consist gitu ya of doing, ya, dan dokumentasi gitu ya. Jadi doing gitu ya, kita melakukan, kemudian mendokumentasikan aktivitas secara spesifik dari nursing actionnya ya. Jadi ini merupakan nursing actionnya, action dari seorang perawat ya, tindakannya gitu ya. Terus kemudian pelaksanaan merupakan realisasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi ini, tahap perawat, yaitu yang seperti saya katakan tadi, adalah melaksanakan atau mengimplementasikan intervensi keperawatan itu sendiri. Nah, itulah pengertian dari pelaksanaan atau implementasi keperawatan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Ya. Setelah itu, nursing proses ini bagaimana, gitu ya? Di nursing proses ataupun tindakan keperawatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi dari coping dari pasien gitu ya. Jadi tindakan ini adalah
adalah merumuskan ataupun tindakan ini adalah hasilnya adalah diharapkan masalah pasiennya ini teratasi dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keperawatan apa saja, teman-teman? Faktor-faktornya adalah kemampuan secara apa? Kemampuan kita dalam melakukan tindakan gitu ya. Ada secara intelektualnya, teknikalnya maupun interpersonalnya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua adalah kemampuan menilai data baru. Ya, yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi dalam membuat modifikasi rencana keperawatan. Yang keempat, penyesuaian selama interaksi dengan klien. Yang kelima adalah kemampuan mengambil keputusan dalam modifikasi pelaksanaan. Dan yang keenam adalah kemampuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan serta efektivitas dari tindakan. Nah, adik-adik, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keperawatan, gitu ya. Jadi bagaimana kemampuan kita, gitu ya, sehingga diharapkan kita sebagai seorang perawat yang nantinya akan memberikan asuhan keperawatan pada pasien, kita tahu baik secara bagaimana kemampuan interpersonal ya, hubungannya dengan orang lain ya, komunikasinya dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah secara teknik, bagaimana prosedurnya, caranya kompres itu bagaimana kita tahu dan kita sesuai dengan protap yang benar. Dan yang ketiga adalah bagaimana secara intelektual gitu ya, bagaimana pemahaman kita secara intelek gitu ya. Nah teman-teman, implementasi skill ya, yang dimaksud implementasi skill tadi adalah yang ada 3 tadi, secara kognitif, technical, dan interpersonal skillnya ya. Secara interpersonal gitu ya, kita dalam memberikan atau kita dalam mengaplikasikan gitu ya, implementasi rencana tindakan yang ada gitu ya, sesuai dengan kasusnya pasien, kita bisa interpersonal dengan baik secara verbal maupun non verbal. Yang kedua adalah secara kognitif, bagaimana ya decision makingnya, pengambilan keputusannya, berpikir kritis terhadap masalah keperawatan pada klien ini sendiri, kreativitas dan bagaimana problem solvingnya, caranya dalam mengatasi masalah dari klien ini sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya masalahnya tadi panas, misalnya panasnya kok tambah tinggi, kenapa? Padahal sudah dikompres dan lain sebagainya. Berarti kita harus berpikir kritis gitu ya. Dan kita bisa mengambil keputusan bahwa decision makingnya seperti apa. Apakah saya perlu konsultasi dengan tim medis atau seperti apa? Nah, ini dibutuhkan kemampuan secara kognitif dari seorang perawat. Yang kedua adalah technical skill. Technical skill ini adalah secara psikomotor gitu ya. Bagaimana misalnya melakukan kompres, bagaimana misalnya manajemen nyeri dan lainnya. Nah, ada 3 implementasi skillnya ini yang harus kita mampu sebelum kita melakukan tindakan kepada klien itu sendiri. Nah, ini adalah proses dari implementasi. Prosesnya adik-adik, yang pertama adalah research the client, terus kemudian yang kedua ada determining the nurse's need for assistant, dan yang ketiga adalah bagaimana intervensi nursing implementasi ini sendiri, dan yang keempat adalah bagaimana untuk delegasi, supervisi, dan yang kelima adalah bagaimana dokumentasinya. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas di yang pertama, proses yang pertama. Sebelum panjenengan melakukan implementasi tindakan keperawatan, gitu ya, panjenengan harus mengkaji ulang kebutuhan kliennya. Ya. Walaupun nursing order telah ditulis gitu ya, dalam rencana keperawatan, kondisi klien mungkin telah berubah gitu teman-teman. Jadi sehingga dibutuhkan apa? Mengkaji ulang kebutuhan kliennya. Misalnya tadi jam 7 dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan suhu tubuh. Hasilnya adalah suhunya misalnya 38,5 gitu ya. Maka sebelum kita melakukan, setelah itu kan kita mempersiapkan dan sebagainya, alatnya dan lainnya, dan akan melakukan tindakan misalnya.
Nah, jam 8 Anda jam 7.30 misalnya tadi, jam 7.45 Anda mau melakukan tindakan. Anda perlu kaji ulang pasiennya gitu ya, kebutuhan dari klien itu sendiri ya. Apakah berubah atau tetap atau tambah parah ya, seperti itu. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan perawat akan bantuan. Nah, adik-adik, kita saat melaksanakan beberapa tindakan, perawat mungkin perlu gitu ya, memerlukan bantuan orang lain. Alasannya adalah ada beberapa hal yang bisa menyebabkan, antara lain yaitu perawat tidak bisa melakukan tindakan keperawatan sendiri. Mungkin yang kedua adalah bagaimana untuk mengurangi stres pada klien. Terus kemudian yang ketiga adalah perawatnya kurang mengetahui atau kurang terampil untuk melakukan tindakan tertentu gitu ya. Nah, yang ketiga, cek pengetahuan, dan sehingga perlu kita cek pengetahuan dan kemampuan pada diri kita gitu ya. Apakah kita memiliki pengetahuan untuk melaksanakan tindakan. Yang kedua adalah apakah kita dapat melakukan tindakan ini sendirian dengan aman. Dan yang ketiga adalah melakukan aktivitas sendirian ini apakah bisa menyebabkan stres yang tidak diharapkan kepada klien. Jadi kita harus cek kemampuan maupun pengetahuan terhadap diri kita sendiri gitu ya, sebelum kita memberikan pelaksanaan tindakan kepada klien. Yang ketiga, bagaimana implementasi dari intervensi dari keperawatan ini sendiri ya. Saat implementasi, perawat harus mengikuti panduan. Yang pertama adalah sebisa mungkin perencanaan didasarkan pada pengetahuan ilmiah, riset, dan standar profesi keperawatan. Yang kedua adalah perawat harus tahu alasan ilmiah dan efek samping atau komplikasi dari semua intervensi. Pahami dengan jelas gitu ya order yang akan dilakukan, dan tanyakan jika tidak mengerti. Pada saat Anda melakukan tindakan gitu ya, Anda harus tahu jelas apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Jangan sampai kita ragu-ragu, kita tetap melakukan tindakan itu pada pasien yang akhirnya nanti akan membahayakan pasien. Jadi pastikan adalah tindakan yang Anda lakukan adalah Anda paham dan Anda memang benar pasien yang akan dilakukan tindakan, pasien A, B, C, melakukan tindakan A, B, C dengan dosis seperti ini dan lainnya, seperti itu. Yang kedua adalah adopsi aktivitas individual klien. Jadi dalam melaksanakan tindakan pada perencanaan gitu ya, makanya di perencanaan itu kan salah satunya adalah melibatkan klien dalam rencana tindakan kita, sehingga kita bisa adopsi aktivitas individual klien dalam tindakan keperawatan ini sendiri. Lakukan perawatan yang aman, berikan penyuluhan dan dukungan dan kenyamanan. Biolistik tentunya ya, kita berikan tindakan ini secara menyeluruh, baik secara fisik, sosial, ya psikologisnya kita perhatikan juga ya, dan spiritualnya juga. Menghargai martabat dan meningkatkan harga diri klien, dorong klien untuk berpartisipasi secara aktif dalam tindakan. Yang keempat, bagaimana? Supervisi atau delegasi. Nah, delegasi ini sendiri gitu ya, melaksanakan rencana bisa kita lakukan atau bisa didelegasikan. Ya, selama implementasi gitu ya, Anda akan koordinasi dan melaksanakan baik nursing order maupun medical order. Jadi di tindakan itu ada nursing maupun medical yang berhubungan dengan tindakan medis pasien. Yang perlu Anda pahami adalah di delegasi ini pemindahan otoritas kepada orang lain ya. Kemudian untuk melakukan tugas pada situasi tertentu ya, orang yang mendelegasikan bertanggung jawab untuk mempertahankan hasil kegiatan. Nah, seperti itu teman-teman. Jika perawatan didelegasikan kepada personel kesehatan lain, maka perawat bertanggung jawab terhadap semua perawatan klien. Harus memastikan bahwa tindakan yang Anda lakukan sesuai dengan rencana. Nah, ada 5 benar untuk delegasi. Yang pertama adalah tugasnya,
kondisi atau keadaannya, orangnya, perintahnya, dan supervisi. Harus perlu dilakukan supervisi dalam tindakan dalam delegasi. Yang kelima, terakhir adalah dokumentasi. Kita mencatat intervensi dan respon klien dalam catatan proses keperawatan. Jadi kita mencatat tindakan apa yang kita lakukan. Kemudian pencatatan segera akan membantu klien dari double action, ya. Fase implementasi berakhir saat perawat mencatat tindakan perawatan dalam catatan keperawatan. Berubah menjadi evaluasi saat perawat mencatat data dari respon klien. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anakku. Jika ada yang ditanyakan, bisa kita diskusi melalui tanya jawab di Zoom, ya. Kemudian tetap semangat. Kesimpulannya adalah kita melakukan implementasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan kita harus mempunyai kemampuan baik itu secara interpersonal, skillnya, maupun baik itu secara kognitif. Kita harus melakukan tindakan secara aman kepada pasiennya, secara benar, menghargai martabat dan hak klien, ya, privasi klien. Itu yang kita harapkan kepada klien, ya. Yang diharapkan adalah tindakan yang Anda lakukan adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.